meber kenjang-jang na jauh daya karina suku narang oas bari pamatuk na ngeluh natap mega dari tarik nyuruh langsung makan rap nanya rap nanti non manuk dadali manuk panggagah pencacang sakti Indonesia Raya. Alhamdulillah ya, kita wajib bersyukur. Kita bicarakan saja tentang esensi hari kemerdekaan 80 ini ya. Apa sih? Ya, harus bagaimana sih di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini? Hari ini tepat Bung Karno memproklamarkan memproklamatorkan ya kami bangsa Indonesia ya 17 Agustus hari ini 80 tahun yang lalu para pejuang kita ayah-ayah kita founding father kita nenek moyang kita dengan penuh semangat, kegembiraan. Indonesia ini sudah dijajah tidak lama, tidak sebentar ya. 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang. Dijajah, tidak ada kebebasan, semuanya diatur. Semua disiksa, dibatasi, apapun itu semua. Apakah hari ini sama? Tidak. Nah, coba pikirkan. Apakah hari ini sama? Tidak. Hak-hak kita dibatasi, diatur, ya, dipalaki. Ada upeti-upeti ya. Sekarang upetinya nambah lagi. Aduh. Upeti buat kolonial. Sebenarnya tidak jauh beda seperti zaman dulu ketika dijajah. Yang menjadi bupati, yang menjadi gubernur itu orang-orang kita, yang menjadi presiden orang kita ya mungkin. Tapi yang mengatur, yang memiliki sebenarnya negara itu mereka lah. Yang di luar sana yang menjajah kita hari ini. Tapi kita terlalu dininabobokan, ya, terlalu dininabobokan dengan kenyamanan atau apapun yang sudah kita dapatkan. Tidak peduli dengan nasib orang lain yang nasibnya itu sangat sengsara, tidak sejahtera. Makanya dalam Islam itu, ya, direkomendasikan, dianjurkan atau diperintahkan untuk memperhatikan satu sama lain. Bahkan disebutkan ihwatul muslimin, ya. Orang Islam itu bersaudara, ya. Saling memperhatikan. Bahkan untuk masalah memperhatikan ini di luar Islam pun yang tidak seiman harus diperhatikan sosialnya, ya. Ketika zaman Rasul diperhatikan banget. Pemerintahan ajaran Islam itu paling sempurna ya. Begini aja, coba tanya begini. Orang Islam yang hidup di negara lain menjadi minoritas negara lain, mereka itu sengsara. Mereka itu tersiksa. Coba lihat di negara kita yang muslimnya mayoritas,
Apakah non-muslim menjadi non-muslim yang minoritas? Bahkan mereka sangat bahagia tinggal di Indonesia itu ya. Karena paling toleran itu, umat muslim itu paling toleran ya. Karena apa? Karena di agama diajarkan, diperintahkan. Tapi sekarang suka dipitnah. Umat muslim dipitnah intoleran, paling intoleran. Ya. Teroris, anarkis. Istilah nama deh. Padahal umat muslim itu paling toleran. Astagfirullahaladzim. Dinu nanyak kita terima jasa, dinu belokan nanyak deh. Yang modal juga nama. Ya. Memperhatikan satu sama lain. Dulu di para pahlawan kita banyak sekali muslimnya. Ya, membela negara ini, mempersatukan. Jadi begini, kalau kita ingin merdeka lagi, ya, perhatikanlah satu sama lain, saling pedulilah dan bersatulah. Bersatulah hai muslimin. Untuk orang Islamnya sendiri ya, dalam persatuan kurang banyak dari perbedaan pendapat masalah fikih dan lain sebagainya, juga itu bisa menghancurkan. Padahal Allah dalam Al-Quran sudah jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, jangan bercerai-berai. Saling memperhatikanlah, saling pedulilah. Yuk bersatu, gotong royong. Kemerdekaan ini bisa diraih bersatu dengan tujuan yang sama, kemerdekaan. Itulah yang membuat negara ini bisa merdeka. Kalian bisa hidup bebas, makan, ya, rek nyeblak di mana wae. Coba kalau kita dijajah, lihat Palestina saat ini. Ya, anak-anak yang baru muncul, generasi Z, HI, JK, LMNO, ya. Kalau kalian ingin melihat, merasakan bagaimana penjajahan itu, lihatlah sekarang kondisi di Palestina ya. Mau sholat, mau beribadah itu dibatasi, dilarang. Ya, harus bersatu. Sebenarnya kita itu terkenal dengan perlawanan bambu runcing ya. Para kolonial mereka menjajah dengan senjata. Masyarakat rakyat Indonesia melawan dengan bambu runcing. Sebenarnya itu ada filosofinya juga ya. Dalam kenyataannya mungkin ya mereka benar-benar menggunakan bambu mungkin. Ya sebagai alat apa ya? Alat apapun saja. Alat bantu mungkin. Sebenarnya bambu runcing di situ adalah ya filosofi dari sebuah pohon bambu. Di Indonesia itu jenis bambu yang ada di Indonesia itu selalu tidak terpisah ya, satu indukan itu semuanya. Lihat bambu-bambu kalau di kampung-kampung ya, di daerah Indonesia itu bambunya itu pasti bersatu ya, dalam satu gundukan ya.
Tidak ada yang terpisah satu-satu. Beda dengan bambu-bambu yang ada di Cina, ya di Jepang. Satu-satu bambu itu, ya tumbuhnya itu. Kalau yang di kita itu di Indonesia itu, ayah dapuran anak, mata sebut dapuran awi. Ya. Karena di sanalah bambunya itu tumbuh banyak, beranak. Jenis bambu di Indonesia itu mau awi apapun, mau bambu apapun ya. Kan ada bambu kuning, bambu haur, bambu tali, ada banyak bahasa Indonesia. Ayah awi tali, awi koneng, awi haur, awi badak. Itu rata-rata semuanya itu menggunduk ya dalam kesatuan. Nah, makanya perjuangan Indonesia itu diibaratkan seperti bambu runcing. Kumpulan orang-orang ya, persatuan masyarakat rakyat Indonesia yang sangat tajam untuk melawan penjajahan gitu ya. Bukan hanya berkumpul bersatu, tapi harus persatuan yang tajam, yang runcing ya, untuk bisa melakukan perlawanan. Supaya ada kekuatan, keberanian. Jangan manja ya. Kamu mah baru aja segitu sudah malas ya. Para pejuang kita itu ya, bukan hanya waktu yang dikorbankan. Kalian berpikir, aduh aku sibuk, aku gak punya waktu. Padahal waktu kalian disia-siakan nih. Mereka bukan hanya mengorbankan waktunya saja, tapi tenaga, harta, darah, nyawa mereka korbankan demi satu tujuan, merdeka ya. Merdeka, sekali lagi merdeka, demi kemerdekaan bangsa ini. Apakah mereka ketika berjuang hanya memikirkan nasib mereka sendiri? Tidak ya, tidak Mas Pram, tidak ya, tidak. Meskipun mereka tersakiti ya pada saat itu, dijajah, dirodi dan lain sebagainya, mereka itu tidak memikirkan ya, tidak hanya memikirkan nasib mereka pada saat itu, tapi mereka memikirkan kita yang saat ini sudah nyaman, merdeka, demi keturunan-keturunannya, demi generasi selanjutnya. Itu yang harus kita pikirkan, itu adalah innalillahi sampah ya, jatuh mungkin dari truk sampah, atau ada yang membuang sampah ke jalan, atau karena banjir ya. Mereka itu berjuang dengan memikirkan nasib bangsa, nasib generasi selanjutnya ya. Pemuda-pemudi ya. Makanya ada namanya apa, Sumpah Pemuda ya. Justru yang penuh kekuatan masih bersemangat itu adalah para pemuda semuanya. Yang memerdekakan, yang membantu itu adalah para pemuda pada saat itu. Kita pemuda saat ini nyaro HP ya. Kurang memikirkan nasib selanjutnya. Mereka itu orang-orang tua kita itu dulu. Mereka tidak apa-apa. Hari ini saya mati, tapi generasi bangsa ini akan hidup dengan nyaman. Bayangkan, luar biasa sekali ya.
Berani berkorban itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan. Kita kalau sekarang yang berpikirnya nyaman aja ya, harta aja kumpulin yang banyak buat anak mah. Harta itu tidak akan abadi ya, bakal habis harta itu. Meskipun punya banyak harta, tapi kalau tetap ya, tidak diberi kebebasan, diatur dan lain sebagainya, hak manusianya, hak asasi manusianya, ya, percuma. Ya, jadi hari kemerdekaan ini, marilah kita muhasabah, mengingat kembali ya, tujuan dari kemerdekaan itu adalah bukan demi kenyamanan pribadi saja, tapi demi yang lainnya juga. Semuanya diraih dengan gotong royong, persatuan, ya, persatuan yang kuat, yang runcing, yang tajam, ya. Mari kita buat lagi seperti itu. Perjuangan kita